Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat cahaya iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat untuk bisa menjalankan aktivitas setiap hari tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat cahaya iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengkaji Quran surat Al-Mu'min ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Sahabat cahaya iman yang berbahagia, kita sebagai umat muslim yang beriman sudah seharusnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Karena ketika kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang sombong yang nantinya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahanam. Nah, ketika kita berdoa bukan semata-mata hanya ingin memenuhi keinginan kita, hanya ingin meminta apa yang kita inginkan. Akan tetapi salah satu tujuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk merefleksi diri kita kepada Allah, agar hati kita bisa lebih tenang. Karena ketika kita hatinya sudah tenang, maka segala sesuatu yang terjadi pada diri kita akan sikapi dengan pikiran yang positif. Ketika kita berdoa hanya untuk menyampaikan apa yang kita inginkan, maka suatu saat yang terjadi pada diri kita hanya kekecewaan. Karena tidak semua keinginan yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu hanya hal yang baik bagi diri kita. Karena apa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang merupakan hal tersebut terbaik bagi Allah dan terbaik bagi diri kita sendiri. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu.
Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Begitulah firman Allah. Ketika kita meminta sesuatu kepada Allah dan tidak dikabulkan, maka sesuatu itu tidak baik bagi diri kita. Seperti diibaratkan ada seorang balita. Seorang balita meminta pisau kepada ibunya untuk bermain. Pasti ibu yang normal itu tidak akan memberikan pisau itu kepada balita tersebut, walaupun bayi itu ataupun balita tersebut nangis-nangis, maka ibu tidak akan memberikannya. Kenapa? Karena ketika diberikannya, maka itu akan mencelakai bayi tersebut, akan membahayakan bayi tersebut. Begitu juga dengan Allah. Ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikabulkan, berarti Allah masih menyayangi kita. Karena ketika dikabulkan apa yang kita minta, itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Sahabat cahaya iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita kadang sering meminta ini, minta itu, berdoa ini, berdoa itu, dipanjatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak apa-apa, sah-sah saja. Tetapi supaya apa yang kita pinta itu mudah sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan jalankan perintah Allah dan jauhi larangan. Seperti sholat, bersedekah, pokoknya apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala silahkan untuk dijalankan. Sebagai gambaran, ada seorang ibu mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama sifatnya selalu membangkang apa yang diperintahkan oleh ibunya, selalu tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh ibunya, selalu menolak apa yang disuruh oleh ibunya. Tetapi anak ini selalu meminta, Bu, minta dibelikan ini, minta dibelikan tas, minta dibelikan sepatu, minta dibelikan ini dan itu dan lain sebagainya. Itu anak yang pertama. Kemudian anak yang kedua sifatnya adalah penurut. Dia tidak pernah disuruh apapun, tetapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia membantu dengan ikhlas. Dia menuruti apa kata ibunya, tetapi dia tidak pernah meminta sesuatu kepada ibunya. Nah, ketika sahabat semua itu menjadi seorang ibunya, yang mempunyai 2 anak itu dan mempunyai sebuah roti yang harus dibagikan kepada salah satu anaknya, harus diberikan kepada salah satu anak, maka sahabat akan memberikan kepada yang anak yang mana? Otomatis ketika ibu yang normal, ketika kita sebagai ibunya, maka akan memberikan kepada anak yang kedua. Karena otomatis kita suka dengan anak yang kedua, selalu menurut, selalu menjalankan apa yang kita perintahkan, padahal dia tidak pernah meminta. Nah, sama gambaran Allah juga bisa saja seperti itu. Ketika kita bertakwa, mau menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya, tanpa diminta, Allah sangat mengetahui apa yang kita butuhkan. Belum kita ucapkan doanya, Allah sudah mengabulkan. Maka dari itu, jalankan perintah Allah dan jauhi segala larangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berdoalah pada waktu-waktu yang mustajab dan tempat-tempat yang suci. Nah, waktu-waktu yang mustajab itu bisa kita panjatkan ketika di antara adzan dan di iqamah. Maka manfaatkan hal tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sepertiga terakhir malam, yaitu sekitar jam 2, setengah 3, jam 3, kita melakukan sholat tahajud. Ya, panjatkan doa-doa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika turun hujan, manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian waktu-waktu yang lain adalah waktu di mana kita menjalankan sholat dan waktu di mana kita setelah menjalankan sholat wardhu. Sebenarnya waktu-waktu yang lain juga sah-sah saja digunakan untuk berdoa. Tetapi ketika ada waktu yang paling mustajab untuk melakukan doa, kenapa kita tidak pilih waktu tersebut? Kemudian berdoalah pada tempat-tempat yang sekiranya tempat tersebut tidak mengandung najis ataupun kotor, seperti masjid, rumah yang bersih, ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Yang penting tempat tersebut bukan pembuangan kotor. Kemudian yang ketiga, berdoalah sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Beda ya. Kalau misalkan keinginan itu biasanya melebihi kebutuhan. Nah, yang kita panjatkan adalah meminta sesuatu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Berarti kalau kita meminta sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita, permintaan kita itu masih wajar, ya, masih pantas untuk dikabulkan. Kalau sesuai dengan keinginan kita, kadang susah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang kita meminta sesuatu tidak masuk akal. Ya Allah, berikanlah pesawat, nggak masuk akal. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang sakti, tidak masuk akal. Ya, jadi memintalah kepada Allah sewajarnya saja. Sebagai contoh kayak anak sekolah, maka silakan meminta doanya adalah agar dimudahkan belajar, agar orang tua diberikan kelancaran rezeki. Ketika anak sekolah agar diberikan jodoh, maka itu adalah akan susah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai petani, misalkan semoga panennya lancar, semoga apa yang dikerjakan diberikan keberkahan oleh Allah. Ketika berdoa melebihi apa yang dia butuhkan, juga susah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal Allah terlebih dahulu, kita mendekatkan diri kepada Allah terlebih dahulu, kemudian kita berdoa. Karena seperti halnya ketika kita itu tidak mengenal orang lain, kalau kita mau minta sesuatu pada orang lain, maka orang lain susah sekali untuk memberikan apa yang kita minta karena belum kenal. Tetapi ketika kita sudah kenal, ya, kita enak saja meminta sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita. Begitulah dengan Allah. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, sudah menjadi sahabatnya Allah, ya, maka Allah akan mudah sekali mengabulkan apa yang kita minta. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Ya, dengan sholat 5 waktu, dengan membaca nama-namanya, menyebutkan nama-namanya, gitu kan? Kemudian dengan berzikir kepadanya. Nah, ketika kita sudah dekat kepada Allah, maka apapun yang kita minta, insya Allah Allah akan mudah sekali untuk mengabulkan, asalkan permintaan kita wajar. Kemudian yang selanjutnya adalah memuji Allah. Seperti ketika kita mau minta sesuatu pada orang lain, puji dulu orang lain, baru kita minta. Wah, kamu baik loh, oh kamu cantik loh, oh kamu cakep loh, baru kita minta. Begitu juga dengan Allah. Ketika kita mau berdoa kepada Allah, maka awali dengan puji. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu, dan seterusnya. Nah, dengan pujian-pujian tersebut, setelah itu baru kita meminta sesuatu kepada Allah, atau kita sebut namanya terlebih dahulu, yaitu Asmaul Husnanya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, atau Ya Allah yang Maha Penyayang, lancarkanlah rezeki saya. Ya Allah yang Maha Agung. Jadi kita sebut nama Allah terlebih dahulu, baru kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cahaya iman yang berbahagia, doa merupakan sebuah senjata bagi kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Tidak ada usaha yang bisa sukses tanpa adanya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, gunakan senjata kita
untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, supaya kehidupan kita lebih tenang, lebih lancar, dan apa yang kita butuhkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والإسلام ديني ومحمد